Seorang ibu tua penjual tempe berkemas menjual tempenya ke pasar. Tapi dek, dadanya bergemuruh. Tempe yang akan dia jual ternyata belum jadi. Masih berupa kedelai, belum disatukan ikatan-ikatan putih peragian. Tubuhnya gontai. Hakikat Tuhan adalah tidak berubah dalam karakter mulianya. Ia suci dan tidak dapat didekati oleh hal-hal yang sebaliknya. Dia penuh dengan kasih dan kebajikan yang tak berkesudahan. Kesetiaan adalah nature Allah yang bisa dijadikan pegangan, bahkan jaminan bahwa orang yang hidupnya tegak lurus kepadanya pasti terpelihara bahkan dilimpahi segala berkat. Tuhan yang setia menuntut umatnya juga hidup setia. Setia berarti menjaga diri untuk tetap taat pada Tuhan, hidup dalam kekudusan dan keadilan, serta melakukan hal yang baik dan berkenan kepadanya. Setia berarti memelihara hidup yang konsisten dalam kebenaran, dan percuma memulai hidup baik-baik kalau ujungnya jahat. Pada dasarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Seorang manusia adalah ciptaannya yang ia kasih dengan sepenuh hati. Itu sebabnya peringatannya tegas. Jangan bermain-main dengan kemurahan hati Tuhan. Setiap kehidupan yang tidak tekun dalam kebenaran akan menuai penghukuman keras. Orang yang bertobat dari perbuatan jahatnya akan mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Penjual tempe dan doanya. Suatu pagi, seorang ibu tua penjual tempe berkemas menjual tempenya ke pasar. Tapi dek, dadanya bergemuruh. Tempe yang akan dia jual ternyata belum jadi. Masih berupa kedelai, belum disatukan ikatan-ikatan putih peragian. Tubuhnya gontai. Dia bayangkan hari ini tidak akan mendapatkan uang untuk makan dan modal untuk membuat tempe lagi. Sambil memasukkan tempe ke keranjang, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu kesulitanku. Engkau pasti menyayangi hamba-Mu ini. Bantulah aku, jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Dalam hati, dia yakin sesampai di pasar Allah akan mengabulkan doa-doanya. Sebab dia merasa bahwa dia adalah hamba yang baik, tidak pernah mengeluh dan tertib beribadah. Sambil berjalan ke pasar, dia terus berdoa, Ya Allah, aku tahu tak pernah ada yang mustahil bagimu. Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa, bahwa tak ada yang bisa aku lakukan selain berjualan tempe. Karena itu ya Allah, jadikanlah tempe ini. Bantulah aku, kabulkanlah doaku. Ibu itu meyakini tangan Allah tengah bekerja untuk menjadikan tempenya. Sesampai di pasar, dengan berdebar dia buka daun pembungkus tempe itu pelan-pelan. Dan dia berlonjak. Tempe itu ternyata masih setengah jadi, masih setengah matang. Kecewa, ia menitikkan air mata. Kenapa doaku tidak dikabulkan oleh Allah? Kenapa tempe ini belum jadi? Kenapa Allah begitu tidak adil? Apakah dia ingin aku menderita? Apa salahku? Demikian batinnya berkecamuk. Dengan lemas, dia gelar tempe setengah jadi itu ditikar. Tak ada keyakinan ada yang mau membeli tempenya itu. Dan tiba-tiba merasa lapar, merasa sendirian. Allah telah meninggalkannya. Air matanya kian deras, terbayang penderitaan selanjutnya. Bibirnya bergeletak, dia merasa berat, merasa tidak lagi disayang oleh Allah. Di tengah kekalutan itu, sebuah tepukan menyinggahi pundaknya. Dia memalingkan wajah. Seorang perempuan cantik parubaya tersenyum memandangnya sambil berkata, Maaf ibu, apa ibu punya tempe yang setengah jadi? Capek saya sejak pagi mencari-cari di pasar ini, tak ada yang menjual tempe setengah jadi. Apa ibu punya? Bukannya langsung menjawab, si ibu tua itu malah terkesima, wajahnya memucat. Dengan cepat dia membalikkan doanya. Ya Allah, jangan jadikan tempe itu. Jangan engkau kabulkan doaku yang tadi. Biarkanlah tempe tadi. Lalu segera ia mengambil tempenya. Tapi setengah ragu dia letakkan lagi. Sambil bergumam, jangan-jangan sekarang sudah menjadi tempe. Ibu yang mau membeli tempe itu bertanya, bagaimana bu? Apa ibu menjual tempe yang setengah jadi? Tanya perempuan pembeli itu. Duh Gusti, bagaimana ini?
Tolonglah ya Allah, jangan jadikan tempe ini ya, ucapnya berkali-kali dalam hati. Dan dengan gemetar dia buka pelan-pelan daun pembungkus tempe itu. Alhamdulillah, pekiknya. Tanpa sadar tempe itu belum jadi. Segera ia haturkan tempe itu kepada si ibu pembeli sembari bertanya, kok ibu ini aneh ya, mencari tempe kok yang belum jadi? Oh, itu bukan begitu Bu. Anak saya yang kuliah di Australia ingin sekali makan tempe. Asli yang buatan sini. Nah, agar bisa sampai sana belum busuk, saya pun mencari tempe yang belum jadi. Jadi saat saya bawa besok, sampai sana masih layak dimakan. Adik-adik generasi penerus dan pemirsa YouTube channel Ikuruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali berdoa dan memaksa Allah memberikan apa yang menurut kita baik. Dan jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita merasa diabaikan, merasa kecewa. Padahal Allah Maha tahu apa yang paling cocok untuk kita, hambanya. Bahwa semua skenario-nya Allah adalah sempurna.